Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wawasanna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah min hummi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan beserta seluruh wisudawan dalam acara Yudisium Program Sarjana periode 16 tahun akademik 2021-2022. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Syubhanul Waton dan Marsais. Acara keempat yaitu pembacaan SK Yudisium. Acara kelima, sambutan Ketua STAI Salahuddin Pastua. Keenam, pemberian ijazah kubro oleh masyayikh dan ditutup dengan pembacaan doa. Hadirin, pembukaan telah kita lalui. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Muhammad Syafir Sidi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
الصادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman. Menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Sekolah Tinggi Salahuddin Pasuruan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu pembacaan SK Yudisium yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 STAI Salahuddin Pasuruan kepada yang kami hormati Bapak Suadi SAG MPDI. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan nomor .2 ST-056-2012A/2021 tentang Yudisium Program Sarjana 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memperhatikan surat permohonan Ketua Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam nomor ST.056-P.1/P.00-1/2013A/2021 tanggal 6 September 2021 perihal permohonan pengesahan Yudisium tahun 2021, memutuskan menetapkan keputusan Ketua tentang Yudisium Program Sarjana 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Kesatu, menyatakan bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada program sarjana S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kepadanya diberikan hak dan kewenangan memakai gelar sarjana pendidikan atau SPD. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 14 September 2021, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan Abu Amar Bustomi MSI ditandatangani. Lampiran keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan tentang Yudisium Program Sarjana Program Studi PAI nomor ST.056-PP.00-1/2012A/2021 tanggal 14 September 2021. Nama-nama mahasiswa Yudisium Program Sarjana S1 Pendidikan Agama Islam Salahuddin Pasuruan: Ahmad Khairul Huda Salio SPD, Sidin Muzaki SPD, Anisah SPD, Muhammad Abdullah SPD, Muhammad Nurholis SPD, Muhammad Ali Ridho SPD, Mudaffar SPD, Ahmad Rizkon SPD, M. Lutfi SPD, Sirajuddin SPD, Muhammad Nur Salim SPD, Hikmatus Soimah SPD, Muhammad Jupriyadi SPD, Hudaifi SPD, Muhammad Fauzi SPD, Hasanuddin SPD, Abdurrahman SPD, M. Sofiuddin SPD, Solehuddin SPD, Lailatun Nuroniyah SPD, Dewi Rifati SPD, Abdullah SPD, Fitriyah SPD, Dewi Aisyah SPD, Nurul Hudaifah SPD, Yunus Azhar SPD,
Masfufah SPD, Ikrimah SPD, Rizkiatul Fitriyah SPD, Abdurrahman SPD, Ponadi SPD, Latifatun Nurjannah SPD, Nasihin SPD, Fauziah SPD, Siti Zainab SPD, Muhammad Soleh SPD, Dwi Rohmawati SPD, Lisyati SPD, M. Nur Ihsan SPD, Sya'roni SPD, Sukron SPD, Siti Romlah SPD, A'immatul Asfiyah SPD, Nunu Aidah SPD, Ridwan SPD, Safinah SPD, Titis Yulaini SPD, Nurul Adha SPD, Abdurrahman SPD, Nurholis SPD, Abdul Sahid SPD, Maimunatus Sarifah SPD, Sinta Rismawati SPD, Asmaul Fauziah SPD, Fitriah Effendi SPD, Siti Husniah SPD, Tolabatul Mufidah SPD, Qurratul A'yuninnas SPD, Mutmainnah SPD, Wilujeng Tirta Rohaniyah SPD, Rizka Rahayu Afifah SPD, Dewi Masitoh SPD, Lailatul Badriyah SPD, Muhammad Ali Ridho SPD, Ahmad Bustomi Sahab SPD, Ulul Azmi SPD, Musta'in SPD, Abdurrahman El Fatih SPD, Novia Nurjannah SPD, Miftahul Jannah SPD, Nurul Hidayah SPD, Ahmad Muttaqi SPD, Aditya Prayogo SPD, Saiful Anwar SPD, Muhammad Zainuddin SPD, Bahrul Ulum SPD, Kisi Mailillah SPD, Nuril Ihsan SPD, Nailul Munah SPD, Nur Aini SPD, Hanuniatus Solihah SPD, Hilmiyah SPD, Khairuddin SPD, Hikmatul Izzah SPD, Mas Bukhari Muslim SPD, Atika Fitriani SPD, Ainul Latif SPD, Miftahul Lailatul Witriyah SPD, Usailah Fahma SPD, Muhammad Fauzi SPD, Maimunatul Fitriyah, Maimunatul Fikriyah SPD, Diah Safitri SPD, Muhammad Rudi Khairuddin SPD, Niswatul Maghfirah SPD, Mustafa Arif SPD, Nur Maulia SPD, Nabila Mufidah SPD, Muhammad Taufik SPD, Muhammad Husni Mubarak SPD, Muhammad Birrul Walidaini SPD, Evi Nur Azizah SPD, Fattah Kurniawan SPD, Siti Nur Anisah, Siti Nurul Anisah SPD, Nailil Maghfirah SPD, Sofia Durratil Yatimah SPD, Eka Susanti SPD, Abdul Nafi SPD, Ahmad Mudaffar SPD, Khairul Anam SPD, Mukoffa Barizi SPD, Khairul Umam SPD, Makmun Juhairi SPD, Usman SPD, Ainul Yakin SPD, Muhammad Khalilur Rahman SPD, Ahmad Shah Jalal SPD, Idris Afandi SPD, Ahmad Nasih SPD, Muhammad Mahdum Ibrahim SPD, Muhammad Ridwan SPD, Muhammad Mahdi SPD, Muhammad Jazuli SPD, Haji Zainal Abidin SPD, Muhammad Bukhari Rozi SPD, Muhammad Saifi Amin SPD, Sahibul Ilmi SPD, Ilzamul Hikam SPD, Ainul Yakin SPD, Jumardi Hasan SPD, Syamsuddin SPD, Ahmad Bajuri Effendi SPD, Muhammad Misbahul Munir SPD, Hamdan SPD, Muhammad Firdaus Soleh SPD, Muhammad Afan Arfani SPD, Muhammad Hasan Hafizur Rahman SPD, Ghazali SPD,
Abdul Wahid SPD, Muhammad Safiuddin SPD, M. Saiful Anwar SPD, Rozik Mutrafin SPD, Nur Hashim SPD, Muhammad Iqbal SPD, Fawaidul Khair SPD, Muhammad Izul Wildan SPD, Rudi Salam SPD, Muhammad Haidir Ali SPD, Khairul Anwar SPD, Mukafi SPD, Muhammad Umar SPD, Muhammad Muhyiddin SPD, Ahmad Muzaki SPD, Misbahul Fadilah SPD, Ahmad Zahid SPD, Thalis Najmuddin SPD, Ahmad Dafiq Najiullah SPD, Mashir SPD, Ahmad Muwafiq SPD, Ibnu Salah SPD, Mahmudi Zainuri SPD, Hizran Humaidi SPD, Soliha SPD, Siti Asliha SPD, Qurratul A'yun SPD, Nur Lailatul Lutfiyah SPD, Makmuratus Sa'diyah SPD, Ani Habibah SPD, Saila Irfani Khair Lailiyah SPD, Siti Faridah SPD, Siti Maimunah SPD, Ahmad Siddiq SPD, Ahmad Sulaiman SPD, Husni Mubarak SPD, Ahmad Bazi SPD, Mukhlisin Alahuddin SPD, Ahmad Sufyan SPD, Muhammad Mahrus SPD, Abdurrahman Mahbubi SPD, Abdul Majid SPD, Latifah SPD, M. Yunus SPD, Sulis Wati SPD. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 14 September 2021. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Abu Amar Bustomi, ditandatangani. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan sekaligus amanah akidah wal harokah an-nahdiyah kepada yang kami hormati Bapak Abu Amar Bustomi MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajmain. Ila hadratil mukarramin, para alim, ulama, masyayikh, khususipun Romo Kiai Muzaki Birul Alim, Rais Suriah PCNU Kabupaten Pasuruan, juga panjenenganipun Kiai Imron Mutamakin, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan, juga para kiai di jajaran mukjiz kali ini, beliau Al-Mukarram Kiai Karim Jasim, Kiai Dr. Abdullah Shadiq, Kiai Muhammad Dhofir Al-Hajj, Kiai Khalil Tamad, juga Romo Kiai Muhsin Hasim Al-Hajj,
yang saya muliakan, juga tidak lupa seluruh pengurus yayasan, para kiai dan para gus, khususipun Ketua Yayasan 1926 Kiai Ridwan Khalil, juga yang terhormat jajaran Senat yang alhamdulillah secara keseluruhan hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Tidak lupa untuk para alumni, para mahasiswa alumni STAI Salahuddin Pasuruan yang berbahagia. Begitu juga para panitia, pelaksana dan seluruh petugas, termasuk para paduan suara yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat ma'assalam untuk baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini sungguh kami sangat bersyukur karena saat ini sudah ditetapkan lulusan baru tahun 2021 sejumlah 182. Tentunya para mahasiswa setelah lulus jangan lupa sambung silaturahim terus dengan para guru dan dosen, juga para karyawan, khususnya kepada para alim dan ulama dan kedua orang tua. Para mahasiswa bisa duduk tegak pada kesempatan saat ini, tidak lepas dari dukungan kedua orang tua, saudara-saudara. Hal yang terpenting adalah bahwa setelah lulus, era yang para mahasiswa hadapi sekarang sungguh sangat luar biasa tantangannya. Saat ini kita masuk era 4.0 yang kita kenal dengan era disrupsi. Era disrupsi itu sebuah era yang eksponensial growth, perkembangan yang sangat cepat dan luar biasa, dan ditemukan banyak sekali teknologi-teknologi. Banyak orang yang panik. Nah, oleh karena itu saya kira setelah 4 tahun para mahasiswa digembleng, ada beberapa hal yang tentunya nanti dibutuhkan, termasuk nanti di tahun 2050 insya Allah lalu lintas itu sudah tidak menggunakan darat lagi. Jadi lalu lintas jalan itu sudah tidak ada. Sekarang nanti akan diatur lalu lintas lewat udara. Jadi motoran itu sudah lewat udara, dan seluruh servis atau pelayanan untuk kita itu dikuasakan kepada robot. Dan yang sungguh lagi menakjubkan, nanti akan dimunculkan artificial intelligence. Jadi nanti ada kecakapan intelijen, ada kecerdasan buatan. Jadi nanti akan ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu kayak apa? Nah, ini nanti sungguh luar biasa yang dihadapi oleh para mahasiswa. Saat ini saya contohkan ada sebuah temuan, ini khusus kecerdasan buatan yang akan saya ceritakan khusus untuk Yai Tamim. Jadi ceritanya khusus untuk Yai Tamim, spesial. Karena saya ini sebagai permohonan maaf karena saya sering nginceng status beliau. Jadi ada pasangan orang tua, ya, ada pasangan orang tua. Pasangan orang tua itu berarti bapak dan ibu. Saking jengkelnya terhadap anak yang suka ngeluyur, maka akhirnya bapak yang repot ini tadi akhirnya mendatangkan robot. Jadi mendatangkan robot. Ini sebuah kecerdasan buatan. Robot ini bisa mendeteksi orang-orang yang berkata jujur dan tidak jujur. Akhirnya betul pada satu malam
anaknya yang suka keluyuran ini keluyuran lagi. Setiap ditanya kemana dia tidak jujur. Ini cerita khusus untuk Yai Tamim. Akhirnya setelah sampai larut malam, bapak ini menunggu di sofa depan rumah sambil disiapkan robot itu. Ditunggu sampai ngantuk nggak datang. Akhirnya jam 2:30 baru datang anaknya. Dia kaget, orang tua ini kaget, terus kemudian ditanya anaknya, "Hei, kamu dari mana?" Ternyata anak ini tetap tidak jujur. Dia katakan, "Saya baru belajar kelompok sama teman-teman." Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak jujur, akhirnya ditempelin sama robot ini. "Bohong kamu," sama robot ini, karena tahu. Ditanya lagi, "Sudah, kamu nggak usah bohong, jujur saja. Dari mana?" "Ya Pak, terus terang saya baru nonton film sama teman-teman saya." Ditanya lagi, "Lah, bener kan? Kurang ajar," kata orang tua. Akhirnya ditanya lagi, "Film apa yang kamu tonton?" "Biasa, film lucu." Robotnya ditempeleng lagi, plak, "Bohong kamu," kan gitu kan. Karena bisa mendeteksi itu. Akhirnya, "Iya kan, bohong. Tolong, apa yang kamu tonton film itu?" "Film dewasa." Dia ngaku. "Ini anak kurang ajar, tidak seperti bapaknya. Saya kecil tidak seperti kamu. Bapak ini luar biasa moralitasnya." Akhirnya robot ini juga menempeleng bapaknya. Wah, "Bohong kamu." Jadi bapaknya ditempeleng juga. Ternyata bapaknya sama dengan anaknya. Terus akhirnya istrinya, ibunya itu dari kamar, tahu rame-rame di depan, keluar dari kamar, tadinya sudah tidur pulas. Cerita ini khusus untuk Kiai Tamim. Jadi setelah tahu rame-rame begitu, akhirnya sang ibu keluar marah kepada bapaknya, melihat anaknya kanan kirinya itu ternyata merah karena mendapatkan tamparan. Akhirnya karena marah, "Pak, Bu, ya yang sabar, diapa-apakan, anak ini anak kita." Akhirnya robot pun menempeleng, pak gitu. Karena apa? Ibunya tidak jujur, anaknya bukan anak dia. Nah, nanti yang dihadapi oleh para mahasiswa adalah kecakapan, kecakapan buatan yang luar biasa. Kalau saat ini banyak tahfidz, banyak orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran, pada suatu saat tidak membutuhkan orang menghafal Al-Quran, karena sudah dibikin robot terus kemudian ditanamkan chip di dalam otaknya. Orang yang tidak pernah belajar Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan hafal. Coba bayangkan, orang yang tidak mampu menghafal berbagai kumpulan hadis besar, kemudian diprogram di dalam robot itu, dimasukkan di dalam otak manusia, mereka itu mampu untuk menghafal berbagai hadis, ribuan hadis. Coba bayangkan, ke depan akan terjadi semacam itu. Oleh karena itu, para mahasiswa, saya memiliki keyakinan bahwa mahasiswa sudah luar biasa intelektualitasnya. Namun ternyata tidak cukup intelektualitas yang perlu para mahasiswa banggakan. Oleh karena itu, setelah para mahasiswa digodok oleh para dosen, dikelola secara administratif oleh tim manajemen kami, pada saat ini kami mohon kepada para masyayikh untuk memberikan doa-doanya dan memberikan ijazah untuk mereka, karena tantangan yang dihadapi nantinya adalah tantangan yang cukup luar biasa. Yang ada di depan kami ini adalah ulama-ulama, karena sudah dikatakan sebagai sarjana pendidikan agama Islam. Para mahasiswa, alumni STAI Salahuddin Pasuruan, saya sangat harapkan saudara-saudara sekalian menjadi mahasiswa yang bisa dibanggakan. Keluarlah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sembari menjadi manusia-manusia yang anfa'uhum linas. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak, baik para dosen, para karyawan, dan dari yayasan serta dari PCNU yang telah mensupport kita bersama, sehingga pada kesempatan saat ini kita bisa telurkan 100, ya cocok ya, kita telurkan ya, kita orbitkan 100
alumni baru kita STAI Salahuddin Pasuruan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan keberkahan, memberikan rahmat, dan memberikan kedudukan yang tinggi untuk kalian bersama, kalian semua. Akhirul kalam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat mohon nanti pada para masyayikh, para ustadz, para kiai untuk memberikan doa restu sekaligus ijazahnya kepada para alumni ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, pemberian ijazah kubro oleh Kiai Haji Abdullah Muhsin Hasim selaku Wakil Roi Syuriah Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Abdullah Muhsin bin Hasim dari pengurus PCNU Kabupaten Pasuruan mendapat undangan dari teman-teman STAIS karena saya tidak bisa menghadiri undangan dari pihak STAIS. Untuk itu saya mengirimkan ijazah yang memang sebelumnya ada permohonan dari pihak STAIS. Untuk itu saya mengijazahkan Hizbun Nasor, di mana Hizbun Nasor ini ijazah dari guru saya Kiai Nurul Huda Jazuli Peloso. Dan ini saya akan membacakan kaifiyah atau tata cara membaca Hizbun Nasor. Satu, hadiah Al-Fatihah dan membaca ayat kursi 3 kali. 2, istighfar 70 kali. 3, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 11 kali. 4, ya badi ya khaliq ya latif ya khabir 41 kali. 5, sholawat nariyah 7 kali. 6, surat Alam Taro dibaca 7 kali sampai faja'alahum ka'asfi ma'kul 7 kali. Kemudian baca Hizbun Nasor li Syekh Abil Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu 1 kali, seperti yang sudah kita tulis di balik kertas ini. Di dalam Hizbun Nasor itu ada syair, dan itu harus dibaca dengan lagu yang disyairkan itu. Kemudian 8, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir 7 kali atau 21 kali. Dan terakhir nomor 9, bacaan doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi suratil fatihatil mu'azzamah was-sab'il mathani wal qur'anil azim an taj'alani min ahlil khair wa an tu'amilani mu'amalataka li ahlil khair
wa tu'tiyani kulla khair wa tatafaddala alayya bi kulli khair wa antahfadhani fi dini wa nafsi wa mali wa ikhwani, dan menyebut apa yang dituju, min kulli fitnatin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mu'ti kulli khair wa mutafaddilu kulli khair wa mani'u kulli dhair ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala tiflan illa rabbaitah wa aslahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Pemberian ijazah kubro yang berikutnya akan diberikan oleh Wakil Rois Syuriah Kabupaten Pasuruan kepada Kiai Haji Abdul Karim Jazim. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya ijazahkan untuk panjenengan sedaya niki sebetulnya ijazah sama dengan Kiai Dhofir, sama dari Kiai Dhofir, dari surat At-Taubah di akhir ayat surat ayat 128 dan 129 yang bunyinya insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dibaca 7 kali tiap setelah sholat fardu. Kegunaannya insya Allah ya, sebetulnya Al-Quran pun sudah menjadi pelindung kita. Cuma ini insya Allah untuk perisai diri, untuk perisai diri. Yang kedua dari surat Al-Hadid ayat 25, penggalan ayat 25. Ini ijazah dari Mbah Kiai Haji Rifai bin Kiai Basuni Singosari, mbah mertua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ini apabila ada saudara atau orang mempunyai hutang datang panjenengan kok ndak nyaur-nyaur niki senjata insyaallah ini senjatanya. Atau mungkin nggih ngapunten, atau mungkin ada dosen panjenengan yang punya utang, dicoba aja. Nggih ngapunten Pak dosen nggih. Guyon nggih. Ini dibaca tiap malam. Nggih, insyaallah 7 malam insyaallah hasil insyaallah nggih.
dibaca sebanyak 313 kali. Oke. Oke, kalau bisa dibaca setelahnya sholat tahajud. Oke. 313 kali. Tidak lama. Insya Allah maksimal 1 jam dah, paling lama. Kalau dibaca pelan-pelan. Oke. Ini. Terus lagi dari orang tua saya, okay. Lakotja tadi juga dari orang tua, membaca Bismillahirrahmanirrahim apabila panjenengan mau menghadapi pimpinan. Okay. Saking kok sebelum skripsi dicoba saja nih, mungkin menghadapi penguji dibacakan itu, insya Allah langsung ditandatangani mungkin. Niki juga dari orang tua saya, dibaca sebanyak 55 kali dengan syarat pun sampai batal wudhu. Terus lagi yang terakhir insya Allah ini, yang terakhir diusahakan kalau perjalanan ataupun tidak perjalanan, diusahakan jangan sampai batal wudhu. Apalagi perjalanan diusahakan jangan sampai batal wudhu. Niku ijazah dari orang tua saya. Sekarang saya ijazahkan datang panjenengan soyo. Saya kira cukup sampeyan mawon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pemberian ijazah kubro oleh Agama Islam Salahuddin Pasuruan kepada yang kami hormati Dr. Kiai Haji Abdullah Shodiq MPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais Syuriah PJNU Kabupaten dan Ketua PJNU Kabupaten Bapak Kiai Imran Mutamakin serta jajaran pengurus Rais serta Ketua STAIS dan jajaran pengurus yang saya hormati. Saya bukan ijazah kubro tapi ijazah suhroh saya. Dan nggak pantas saya nih. Saya akan ngasih ijazah khususnya kepada calon sarjana. Ijazah ini syaratnya ketika saya mau melanjutkan S2 di IKIP waktu itu ya, pasca sarjana IKIP Malang. Saya itu diajak mampir oleh kakak saya Kiai Mahdi Ahmad Saham, mampir ke Habib atau Ustadz Ba'bud Lawan. Beliau masih hidup, beliau masih ada saat itu, tapi sedang sakit, sedang sepuh ya. Saya mampir ke situ, kemudian saya ditemui oleh putranya Ustadz Ali, Ustadz Ali bin Ba'bud. Setelah ketemu dengan Ustadz Ali, maka dipersilakan masuk ke kamar. Ustadz Ba'bud sedang berbaring di kamar. Saya salaman dan
termasuk kakak saya juga ikut salaman, semuanya salaman. Setelah itu tidak lama, karena beliau tidak perlu kita ketemu lama di situ. Terus disuruh ke depan. Ustadz Ali bin Ba'bud ini memberi ijazah ke saya. Ijazahnya ringan, karena saya tahu mahasiswa itu tidak mungkin baca ijazah yang panjang-panjang. Senengan ijazah sing kosor-kosor gitu. Ya, ijazahnya ringan. Itu disuruh membaca ya mubdi'u ya khaliq 100 kali. Ya mubdi'u ya khaliq, dan ini saya amalkan sampai sekarang. Jadi kalau Anda ingin melanjutkan pendidikan atau pengetahuan lebih silakan baca itu. Saya kalau mau ujian baca ini terus diam dasarnya sudah. Ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Saya biasanya pagi saya baca 100 kali. Nah, ini saya ijazahkan kepada adik-adik calon dosen atau calon pegawai, yang calon sarjana. Dan bila perlu barangkali ada yang lain mau berharap, ya monggo. Caranya mudah sekali, kita baca Fatihah saja kepada Habib Ali bin Ba'bud, dan kemudian langsung kepada Habib Abud, ya, Ustadz Ba'bud ini ulama besar, murid-muridnya sampai ke Singapura dan Malaysia, banyak sekali beliau murid-muridnya. Nah, tapi sekarang sudah almarhum, sudah lama almarhum. Saya kira itu yang perlu dibaca oleh adik-adik mahasiswa calon-calon sarjana ini. Jadi ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Pemberian ijazah kubro yang berikutnya akan diberikan oleh dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan kepada yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Khalil MPDI. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi calon saya ingin menyampaikan katanya Pak Dullah Sohir, sekarang Asghar, paling kecil. Ijazah ini saudara-saudara, saya maksudkan siswi yang mau keluar ini tentu butuh ijazah yang dihadapi masa yang akan datang. Ijazah ini saudara saya mendapatkan dari Rois Surya NU wilayah Jawa Timur, almarhum. Al-Fatihah. Yang fadilahnya yang disampaikan kepada saya itu lirik. Jadi kebutuhan saudara-saudara ini mungkin pertama rizik untuk menyambung ilmu, mengembangkan ilmu, menyebarkan agama Islam perlu rizik. Maka perlu saya sampaikan dari Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Mas Duki Mahfud Malang.
dalam ijazah ini ada tulisan yang kurang. Mungkin yang nulis kesel ini rupanya. Saya baca dulu, nanti saudara setelah saya baca semua dibaca sendiri-sendiri. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salah samarot. Dari maknanya sudah jelas ini. Jadi maksud makna dengan tujuan kita sudah ngerti. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Yang tidak ditulis ya rahmanad dunya wal akhirah tu'ti minhu man tasha wa tamna'u minhu man tasha. Terus Allahumma aghnini minal fakri wa qdi anni daina wa qawwini fi ibadika wa jihadin fi sabilika warhamni rahmatan tunini biha ar rahmat min siwak birahmatika ya arhamar rahimin. Ijazah ini saya baca sholat minimal sekali, kalau ingin cepat sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang saya baca ini bisa manfaat untuk saudara-saudara. Al-Qail dalam Imriti mengatakan idzil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid layan tafi. Saudara baca tapi tidak yakin, ya tidak akan manfaat. Jadi ini semua ijazah yang disampaikan pada kita ini harus ada keyakinan supaya manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pemberian ijazah kubro oleh dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan kepada yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Dhofir MPDI. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ba'du. Ingkang kula hormati para masyayikh SNU Kabupaten Pasuruan beserta jajaran Ketua Tanfidiyah beserta jajaran para masyayikh, para asatidz, para dosen yang saya hormati dan seluruh adik-adik mahasiswa mahasiswi STAIS Pasuruan yang besok akan dilaksanakan wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah ini kami peroleh dari guru kami Kiai Haji Ahmad Rifai bin Kiai Haji Yahya Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kasri, kalau sekarang Gading Pesantren Malang. Tidak terlalu banyak dibaca, tadi disampaikan oleh Romo Kiai ada yang sama, yaitu pertama membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, itu akhir surat Ali Imran 173.
ni'mal maula wa ni'man nasir, Al-Anfal ayat 40, dibaca 11 kali ba'da sholatil maktubah. Kemudian dilanjut dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, dibaca 7 kali setelah salat 5 waktu. Kami tidak memberikan fadilah. Saya niru Gus Mus kalau memberi ijazah tanpa ditunjukkan fadilahnya, karena panjenengan semua kalian sudah digembleng selama 4 tahun oleh para asatidz, para dosen, para kiai di sekolah ini. Hanya kita mungkin teringat di antara bacaan itu adalah amalan yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, di antara pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika Pancasila datang kepada beliau, karena memang putranya Kiai Wahid Hasyim adalah anggota tim 9 Jakarta Charter, sehingga sudah melaporkan pada abahnya di Jombang, di Tembu Ireng, bahwa Pancasila akan dipakai dasar negara. Untuk itu beliau, Mbah Hasyim Asy'ari, mengatakan, dengan datangnya Pancasila, maka aku bermunajat memohon kepada Allah dengan cara pertama berpuasa 3 hari, kemudian dilanjut dengan mengkhatamkan Al-Quran, dan setiap membaca ayat kelima surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca 350.000 kali. Kemudian dilanjut dengan istikharah 2 rakaat, tapi panjenengan tidak usah melakukan ini, itu saja dibaca ya. Dilanjut dengan sholat istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama ketika selesai membaca suratul Fatihah, beliau membaca surat At-Taubah 41 kali cuma, yang jumlah ayatnya 129 ayat pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua habis Fatihah beliau membaca surat Al-Kahfi juga 41 kali, dan jumlah ayatnya 110 kalau kita lihat di Al-Quran, 110 ayat. Setelah itu beliau akan sare, akan tidur, membaca akhir surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Nah, hikmahnya kita tahu semua betapa besar pengaruh NU dipimpin beliau dengan kawan-kawannya Yai Hasbullah, Wahab Hasbullah, dan yang lain-lain. Saudara-saudara, saya mencoba untuk melihat yang dibaca kok itu. Pertama, surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah ayat tauhid, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Pancasila yang 5 sila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tentu menurut Islam adalah tauhid. Surat At-Taubah ayat terakhir tadi disampaikan oleh beliau, laqad ja'akum, sampai selesai, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada isi tauhidnya. Ayat terakhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, juga isi tauhid. Untuk itulah maka beliau mengatakan setelah selesai, aku ridho, aku rela Pancasila sebagai berkat bangsa dan sebagai ideologi negara. Saudara-saudara, saya sendiri masih mencari-cari kok itu yang dibaca. Ternyata isi tauhid, 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 tauhid. Kalau kita lihat lagi, ada angka 9 juga bisa kita lihat di sana. Bahwa surat Al-Fatihah kalau diurut ke bawah, yang ke-9
adalah surat At-Taubah angka 9. Surat Yunus surat ke-10 ditarik ke bawah sampai surat ke-18 surat Al-Kahfi. 9 juga, 9 surat. Saya mistik ya. 9 adalah lambang Nahdlatul Ulama, ada bintang 9. Kemudian 9 dua kali, berarti 9 ditambah 9 dibagi 2 masih ketemu 9. Saya ditanya oleh orang, kenapa pembaginya kok 2? Kan dibaca 2 surat. Itu. Saudara-saudara, betapa hikmah yang begitu besar pimpinan Nahdlatul Ulama sampai menciptakan yang namanya resolusi jihad, menggerakkan semua masyarakat, kiai, ulama, santri, dan para pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yalal Waton lahir karena para pemimpin kita, termasuk Kiai Wahab yang kita nyanyikan bersama tadi. Untuk itulah hikmahnya Anda bisa gali sendiri. Kiranya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pemberian ijazah kubro oleh Gus Ridwan Holil MPDI selaku Ketua Yayasan 1926. Kepada beliau kami haturkan. La hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuman kepingin berbagi. Ada beberapa ijazah sebetulnya, cuman yang paling penting karena saya yakin panjenengan semua insya Allah yang pasti walaupun tidak menjadi guru, amanatnya adalah menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu maka juga harus terus berupaya menambah ilmu. Ada ijazah yang saya dapat dari Kiai Haji Abdul Azim Kholili, menantu cucu dari Syekhona Kholil Madura, asli beliau dari Susuan. Saya dapat dari beliau dan beliau diberi ijazah oleh almarhum almaghfurlah Mbah Maimun Zubair Sarang. Ijazah ini umum untuk siapapun yang kepingin terus menambah ilmu. Fatihah kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para ulama, khususnya Mbah Maimun. Kemudian membaca Ya Badi, Ya Badi, Ya Badi itu 80 kali. Jadi baca Ya Badi, Ya Badi, Ya Badi 86 kali setiap selesai sholat maktubah. Jadi sholat 5 waktu baca Ya Badi. Dawuhnya Mbah Maimun, asal rutin nggak pedot-pedot petang puluh dino 4 bulan Allah akan memberikan ilmu laduni. Nah, supaya hitungannya gampang, membacanya 99 seperti Ya Latif itu. Jadi Ya Badi, 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 Ya Badi 1. Ya Badi, 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 Ya Badi 2. Jadi 99 hitungnya, jadi gampang.
Ya badi 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 ya badi. Satu. Ya badi 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 ya badi. Dua. Terus begitu sampai 9 kali. 9 kali 9 81. Tambah ya badi ya badi ya badi ya badi ya badi. Jadi yang terakhir ditambah 5. Semuanya 86. Ini untuk semuanya. Kemudian ada juga ijazah dari beliau, ini untuk ibu-ibu, kegunaannya untuk anak-anaknya. Ini juga sama, saya dapat dari Kiai Abdul Azim, Cak Abduh, Mas Abduh. Beliau masih telopopoh katanya orang Madura, ming telu. Beliau cerita ke saya, beliau diberi ijazah oleh Bunyai Muntama. Bunyai Muntama ini adalah nenek beliau atau ayah dari almarhumlah Romo Yai Kholili Susuan. Nyai Tama ini cerita ke Mas Abduh, kepada Mas Abduh, beliau cerita, Bunyai Muntama ini, bahasa beliau dalam bahasa Jawa, tuh abamu biyen sik cilike iku gak gelem ngaji, males, gak gelem ngaji, gak gelem sapa langgar. Terus mari ngono aku diomong ya mbek ibunya Bunyai Tama, saya tidak paham siapa namanya. Pesannya beliau, ibunya Bunyai Tama ini bilang, "Ma, iku Kholili iku ya opo kok gak gelem ngaji, kok bodoh ya opo gak iso dadi kiai. Coba waca niki." Suruh membaca setiap habis maghrib. Hanya setiap habis maghrib suruh baca, karena ini untuk ibu, jika saya tidak mengamalkan, makanya saya perlu melihat kerpean. Istri saya alhamdulillah insya Allah istiqomah mengamalkan. Jadi setiap habis maghrib suruh baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, ayat kursi 1 kali, istighfar 10 kali. Jadi baca Fatihah 1 kali, kemudian Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 1 kali, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal qayyum itu sampai wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yu'uduhu wa huwal aliyyul azim. Kemudian istighfar 10 kali. Ya. Pahalanya diniatkan diberikan kepada Imam Ghazali. Ya, pahalanya, pahala bacaan tadi itu diniatkan dihadiahkan kepada Imam Ghazali. Mari ngono jaluken kabeh wis. Jaluken kabeh untuk anak tadi itu. Alhamdulillah mari ngono abamu iku moro gelem mondok terus gak mulai-mulai sampai mulai ini dadi kiai. Tapi aku ana situk sing lali gak tak jaluk. Gak tak jaluk dolo umur. Makanya abamu mati disii tinimbang aku, katanya Bunyai Muntama begitu. Jadi suruh minta semuanya kepada Allah untuk anak. Jadi baca Fatihah, qul huwallahu ahad, ayat kursi dan istighfar 10 kali. Ini saya pikir ringan. Kalau mau melakoni ijazah Bunyai Nafi'ah garwanya Mbak Tim itu berat. Karena itu baca Fatihah untuk tiap anak 41 kali setiap malam. Le anak situ ndak apa-apa, le anake songo ya 41 ping songo. Itu juga yang membaca harus ibu. Makanya untuk para wisudawan ini kalau kepingin sukses nantinya di dunia hasanah fil akhirati hasanah dan anak-anaknya menjadi solehin solihat, harus cari istri yang mau tirakat. Ya, yang sudah terlanjur kawin, wallahu a'lam, saya tidak memberikan rekomendasi apa-apa. Barangkali itu yang bisa saya ijazahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih
Selanjutnya, pemberian ijazah kubro oleh Roi Syuriah PCNU Kabupaten Pasuruan kepada Al Mukarrom Kiai Haji Muzaki Birul Alim. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para ulama, para tokoh masyarakat, khususnya jajaran pengurus Nahdlatul Ulama cabang Suriah dan Tamfiliyah dan jajaran pimpinan STAIS dan ITS, STAIS dan ITS, STAIS yang kami hormati, itu Bapak Bustami bersama jajarannya, dan semua mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Pertama, saya akan menyampaikan apresiasi yang tinggi pada Bapak Bustami. Alhamdulillah, rupanya cita-cita beliau akan menjawab tantangan masa depan sampai ada cerdas buatan yang akan kita hadapi. Rupanya Bapak Bustami sudah menyiapkan mahasiswa keluaran STAIS di Pasuruan ini akan dibina sebagai tokoh yang menjawab tantangan zaman. Alhamdulillah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan terhadap Abu Dzar, fa'alal aqil ayakuna basiran bizamani wa ayakuna mukbilan ala nafsi. Bagi seorang yang punya akal, itu ayakuna basiron bizamani, selalu membaca zaman. Apa kebutuhan zaman, selalu dibaca. Setelah membaca zaman, wa ayakuna mukbilan ala nafsi, menengok pada dirinya. Apa yang perlu saya jawab untuk adanya keadaan zaman semacam ini? Jadi dia menyiapkan situasi yang akan datang. Jadi kita diperintah menurut pesan Nabi pada Abu Dzar, kita selalu harus membaca zaman yang kita hadapi. Setelah kita tahu, harus menyiapkan diri. Alhamdulillah, Pak Bustami ini rupanya menyiapkan kedua-duanya, lahiriah dan batiniyah. Setelah pertemuan ada ijazah kubro. Cuman yang saya khawatirkan, ijazah ini hanya sebagai biodata. Mari, SS selesai. Atau MM, mari wis. Untuk apa kalau hanya MM, untuk ijazah diperbanyak. Dengan ini harus usaha. Saya ingin menijazahkan secara umum ini sebagai amaliyahnya para tokoh, para ulama. Ialah satu khasiatnya, yaitu selalu meningkat, baik darajatan dunyawiyatan maupun ukhrawiyan. Meningkat dan tidak mengenal turun, baik kekayaannya, derajatnya, entah istrinya.
Insyaallah ndak ada melok-melok. Jadi derajat meningkat, tidak mau turun, baik derajat duniawiyah maupun ukhrawiyah. Apa ijazahnya? Ini harus kita lakukan. Satu, harus ahli baca Quran. Kalau bisa 1 minggu khatam. Itu senjata ampuh. Itu pun sudah saya amalkan. Sekarang leren wisan. Kalau tidak mampu sebulan khatam. Kalau belum mampu 2 bulan khatam. Kalau tidak mampu 4 bulan khatam, per hari 2 lempir. 4 bulan khatam. Kalau tidak mampu setengah tahun khatam, per hari 1 lempir. Tidak mampu. Lereno aja jadi mahasiswa. Kalau tidak mampu 1 tahun khatam, usahakan baca Quran diurut. Bukan hanya surat Waqiah, Yasin, surat Waqiah, Yasin. Sampai majmu'nya pinggirnya salbut. Di dalam surat Yasin dan Waqiah. Ini enggak, usahakan baca Quran diurut. Harus beli Quran. Jangan hanya beli koran. Dan dibatasi 2 lemper selesai, takkan 2 lemper selesai. Minimal 1 tahun khatam. 1. Karena baca Quran itu adalah hawanya panas, terkena sinar kutsiannya Allah, maka harus ada pendingin, yaitu membaca dalail. Kalau bisa usahakan seminggu khatam, itu kecepatan 50 kilo per jam. Kalau mampu 1 hari khatam, itu 75 kilo per jam kecepatannya. Kalau ingin 100 kilo per jam, 1 majlisan khatam dalail, 1,5 jam. Apa kepulannya? Sebut, laporkan pada kekasih Allah. Tidak usah lapor pada mertua, tidak usah lapor pada teman, ya apa saya kena musibah ini, tidak usah. Laporkan pada kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan baca dalail 1 majlisan khatam, insya Allah jebol apa yang dimaksudkan. Tidak mempan 1 kali, ya 2 kali setelah tengah malam. Ini hawanya dingin. Di dalail ini hawanya dingin, tersinar, terbawa oleh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran panas, dalail dingin. Ini jadinya stabil. Jak medurnya ngak-ngak kokoh, anget-anget kuku, tapi stabil jalannya, naik terus tanpa turun. Itu amalkan. Dan kalau ijazah dalail pada saya silakan, tapi tidak bisa kalau di sini. Kalau harus di rumah ini, karena banyak pirantinya banyak. Ini amalkan, jangan hanya biodata. Usahakan baca ijazah dalail dan baca Quran setahun khatam minimal. Lakukan kalau ingin jadi tokoh yang mumpuni, yang bisa menjawab tantangan zaman sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alal akil ayakuna basiran bizamani wa ayakuna mukbilan ala nafsi. Ini yang saya harapkan supaya diamalkan sebagai anda ini sebagai tokoh dalam masyarakat, umpama dari pegawai, tokoh dalam pegawai, umpama dari petani, tokoh dalam petani, dan seterusnya. Ini saya ijazahkan pada kalian. Terima. Lakono nojo kebilsut dok. Nomor 2, dulu sudah saya ijazahkan selawat 100, istighfar 100. Yang dulu, kubro yang dulu diamalkan. Alhamdulillah belum.
Durung yang guyu iku rupane. Selawat 100, istighfar 100. Itu untuk lijal birrizqi. Untuk menjebol rizki. Rizkinya terus meningkat dan meningkat dan meningkat. Diamalkan. Alhamdulillah sampun dereng kula amalaken. Lakonono. Tidak usah bawa tasbih, cukup ini satuan, ini puluhan, ini habis 100. Nomor 3 saya ijazahkan untuk wibawa. Sebagai tokoh harus tokoh yang wibawa. Kira-kira apa tokoh itu bentak, kira-kira yang dibentak langsung diam. Dibentak, dibantai kurang tokoh namanya. Namanya tokoh harus betul-betul mumpuni. Ini saya sampaikan ijazah la takhaf lali rek tak gawe itu la takhaf akbil wa la takhaf innaka minal aminin la takhaf najauta minal qaumiz zalimin la takhafa innani ma'akuma sumum bukmun umyum faum la yarji'un wala yatakallamu wala yantikuna wala yatakallamun illa man azina lahu rahman wa qala sahaba la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dibaca berapa itu? 3 kali. Kurang mandi 3 kali itu. Paling tidak 7 kali. Ini saya ijazahkan pada kalian. Terima. Aja kabil itu tok. Aja MM lho, mari. Lah apa ijazah kayak MM. Usahakan ini demi kemasyarakatan Anda, karena bagaimanapun Anda akan terjun ke masyarakat minimal dari jadi tokohnya tetangga kita. Kiranya cukup, mudah-mudahan kita ijazah kubro ini bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita betul-betul menjadi tokoh yang mumpuni, yang menjawab tantangan masyarakat, tantangan umat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pemberian tausiah oleh Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan kepada Kiai Haji Imron Mutamakin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Memuliakan Surya Bidang Kabupaten Pasuruan, Kiai Muzaki Birul Alim, Kiai Karim Jasim, Abdullah Sadiq, ini senior ETS ini Ustadz Khalil, Ustadz Dhofir, lulus Tiftas, Akademi Mekah, Stais, adik-adik dari Stais ini ya. Alhamdulillah, kita patut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat dan ma'unah, semoga kita juga mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapat syafaat dan bisa mendapat barokah di dunia wal akhirah. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia,
Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Allah dalam ayat ini memberi dorongan kepada kita agar kita semua menjadi orang yang siap siaga dalam segala hal. Persiapkanlah, wa'iddu mastata'tum, apa yang kalian mampu, min quwwatin, dari kekuatan, wa min ribatil khaili, karena dulu memang orang perang menggunakan sarana transportasi dan segalanya, yang mana fungsi dari ini turhibuna bihi aduwallah, yang bisa menggetarkan atau yang bisa menyiutkan nyali musuh-musuh kalian. Jihad itu tidak bisa berhenti, karena perjuangan kita juga tidak bisa berhenti. Cuman jihad ini tidak menggunakan arti yang sempit, kemudian hanya kita menggunakan perang, kemudian apalagi kalau kita jihad karena artikan sempit kemudian pakai pedang, ya habis sudah kita. Atau kita kemudian karena di sini adalah kekuatan kemudian hanya fisik saja, kita tidak akan mampu. Apalagi kalau kemudian terjemah Al-Quran wa min ribatil khaili cuma kuda saja, ya kita tidak akan bisa apa-apa nanti. Nah, ini menjadi bagian dari kita. Bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi berikutnya, ya termasuk kalian semua yang akan terjun di masyarakat, yang kemudian kita hadapi peperangan yang ada di masyarakat dalam segala bidang, perang medsos, perang informasi, perang dan sebagainya. Siapa yang kuat dalam kamus apapun, mesti orang yang kuat itu yang akan menang. Tapi kekuatan itu bisa bermacam-macam, bisa kekuatan itu berbentuk fisik atau kekuatan berbentuk mental. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Dan yang paling utama adalah keduanya yang kita siapkan. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Bustami bagaimana yang kita hadapi ke depan. Percepatan kalau saya melihat 10 tahun ke belakang ini sangat dahsyat sekali percepatannya. Era reformasi dari tahun katakan tahun 1900 terus itu masih begitu berjalan lambat. Radio saja itu mulai tahun 70 sampai 80 hampir sama itu. Karena saya mendengarkan radio pada era-era sekitar tahun 80 itu kalau jam 12 siang itu mesti mati. Istirahat. Nanti jam 3 sore ada lagi. Malam juga seperti itu. Itu sampai sekitar tahun 80. Kalau saya, ya cuma ada sebagian radio itu yang biasanya kalau saya malam itu sumpah-sumpah itu kalau sudah jam 12 itu tidak ada hiburan sudah. Cuma ada kadang-kadang malam Selasa itu ludruk atau malam Rabu itu ketoprak itu biasanya itu. Cuma terbatas sekali. TV juga seperti itu. Baru kemudian masuk pada pertengahan 90 sudah mulai ada TV swasta. Kemudian sudah mulai ada HP. Saya pertama kali HP yang jadul itu harganya 11 juta itu. Dan itu pun sangat sulit untuk cari signal, muter-muter gitu biasanya. Masuk pada 2000, percepatannya Masya Allah. Mulai dari 2G, 3G, 4G, sekarang sudah 5G. Dari 4G ke 5G itu nggak sampai 2 tahun. Percepatan-percepatan ini, semuanya sudah bisa diakses. Lah tinggal sekarang bagaimana kita menyiapkan masyarakat kita, tenaga kita. Kan ini sebagai alat nanti. Informasi itu adalah suatu sarana perhubungan juga. Kalau di Al-Quran maka miribatil khaili itu kan sarana transportasi untuk memindah satu ke yang lainnya, bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk bermacam-macam. Lah ini harus kita persiapkan. Dari ayat itu wa'iddu mastata'tum, persiapkanlah, karena di hadapan kita semuanya mesti akan ada medan peperangan dalam segala bidang, pengaruh, kemudian
agama, akidah, kemudian pemahaman-pemahaman yang lainnya sama. Begitu juga pengaruh peperangan ekonomi juga sama. Dan itu semuanya membutuhkan persiapan, kekuatan dalam segala hal, dan bagaimana kita bisa menguasai transportasi, informasi, dan seterusnya. Karena itu bagi dia yang menang, maka dia yang akan bisa menguasai. Oleh karena itu harapan kami, bagaimana nanti STAIS yang kemudian kita sudah menambah dengan ITS yang bidang hal-hal yang seperti ini, kemudian semuanya itu menjadi persiapan kita, sarana kita untuk kita berjuang menegakkan Islam aswaja ala tariqati ahlussunnah wal jamaah an-nahdiyah. Semoga dikit ini bisa membangkitkan kita semua untuk kita terus belajar, untuk kita terus menghadapi situasi peperangan yang kita hadapi. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian akhiran wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih wisudawan wisudawati yang kami hormati. Acara selanjutnya pembacaan doa sekaligus menutup acara yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muzaki Birrul Alim. Kepada beliau kami haturkan. Ila qadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il abaimil anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wassalaruki sultan awliya Syekhina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu was'al qarani bi qasadil Ahmad al-Badawi Ahmad Arifah Ibrahim Syuki wa ghairihim wa qatimah syarih awliya inadin ulama inadin wa jama' inadin wassalaruki ajam asyari wa kibaqadasin kaya khulil bangkalan kaya Memang Rasulullah asal sebagai besi Syamsura ghairihim al masyayikh Rasulullah Husna Kiai Ahmad Jufri Kiai Muhammad Fajar Kiai Jakub Kiai Abdul Ghafur Kiai Abdul Ghafur Husna Kiai Hashim Kiai Jasim Nul Masyayikh Ma'hadi Pasuruan wa Husna Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar wa ghairi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li wajhihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir umurana umurat dunya wal akhirah. Makasih maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah zahiran wa batinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa dunyana wa ahlana wa qulubana wa amalana wa auladana wa ulama'ana wa umara'ana wa baldatana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabba Allah ya latifah wa qaqulati utubina fi umurina kulliha kama nuhibbu. Rabbina fi dunyana wa akhiratina fil akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disampaikan terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian Yudisium Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan periode 16 tahun akademik 2020-2021. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada para masyayikh dan undangan untuk
beramah tamah. Kepada para wisudawan dimohon untuk tetap berada di tempat karena akan diadakan gladi bersih.